Bab 3974. Permaisuri. Bersandar pada tanduk naga. Memiliki postur yang lembut dan ekspresi tenang. Dari ekspresinya, dia sepertinya berpikir bahwa perang ini pasti akan dimenangkan. Melihat ketenangan permaisuri, nomor 2 menyipitkan matanya sedikit. Ekspresi dan gerak tubuh seperti itu adalah ejekan terhadap Taiksu. Di mata semua orang di Taiksu, apakah itu permaisuri atau bahkan seluruh alam Suanyin, mereka semua adalah subdunia yang berasal dari dunia Sengsi. Dalam analisis terakhir, alam Suanyin lahir sebagai hasil dari kesalahan dalam sungai panjang waktu, dan seharusnya tidak ada sejak awal. Oleh karena itu, Taiksu tidak pernah memperhatikan makhluk di dunia nyata Suanyin, dan mereka tidak setuju dengan makhluk yang seharusnya tidak ada. Bahkan jika mereka sekuat permaisuri. Nomor 2 menyipitkan matanya dan sedikit memiringkan kepalanya. Mata nomor 4 menyapu dewa-dewa Taiksu yang perkasa di sekitar mereka. Tubuh besar dan besar melihat sekeliling. Dan rasa penindasan yang kuat yang dibawa oleh ratusan dewa Taiksu membuat tidak mungkin untuk tidak terkejut. Langsung biarkan ratusan dewa Taiksu ini melemparkan sinar kepunahan pada saat yang sama. Dengan kekuatan ini, bahkan jika dia adalah permaisuri, dia pasti bisa meledakkannya menjadi abu. Kemenangan atau kekalahan pertempuran ini tergantung apakah bisa membunuh permaisuri. Nomor 4 serius. Permaisuri duduk di komando di belakang. Dan kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Tetapi masing-masing memiliki korban. Jika perang semacam ini tidak benar-benar menghancurkan. Namun sejauh ini dalam pertempuran, tidak ada pihak yang benar-benar menggunakan kartu asli mereka. Taiksu memiliki ratusan dewa Taiksu, dan permaisuri juga memiliki istana abadi nirvana yang megah dan luas di belakangnya. Ratusan dewa Taiksu melemparkan balok kosong pada saat yang sama, yang akan menghabiskan banyak sumber daya. Tidak perlu menyia-nyiakan sumber daya seperti itu dalam berurusan dengan ampas alam Suanyin. Dia masih merasa bahwa mereka terlalu kosong, kemenangan hanya masalah waktu. Dan tampaknya dibandingkan dengan kehidupan semua orang seperti Taiksu, sumber daya yang terkandung dalam tubuh dewa Taiksu tampaknya lebih berharga. Tapi jika tidak demikian, akan banyak orang mati dalam pertempuran ini. Kata nomor 4. Melihat kekuatan tempur pasukan permaisuri Xian juga sangat bagus. Terutama dewa mayat hidup yang tak terbendung. Lihatlah pria perunggu itu. Dia telah membunuh ratusan orang Taiksu kita. Jika kita tidak menyingkirkan orang ini, saya khawatir itu akan mempengaruhi moral tentara. Petik 2. Mereka mengelak satu demi satu, dan mengelilingi Taiksu dan yang lainnya yang dikejar oleh Dewa Necromancer melarikan diri, membuat Taiksu dan yang lainnya ketakutan. Jika itu masalahnya, maka Anda akan mengambil tindakan untuk menyingkirkannya. Setelah selesai berbicara, nomor 2 melihat ke nomor 4, yang terakhir terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Tentu saja, dia melihatnya dengan matanya sendiri ketika nomor 11 langsung musnah oleh Dewa Necromancer. Tidak ada yang bisa menjebaknya. Nomor 2. Aku khawatir aku tidak bisa menyelesaikan pria perunggu ini sendirian. Kekuatan yang ditunjukkannya setidaknya adalah pembangkit tenaga abadi dari langkah ke-8. Bahkan Void God Armor generasi ketiga tidak bisa menandingi. Ayo bertarung. Nomor 4 berkata dengan senyum masam. Aku khawatir nasibnya tidak berbeda dengan apa yang terjadi pada nomor 11 tadi. Dan diperkirakan jika armor Void God di tubuhnya dilepas, dia harus pindah ke pemilik baru. Jika Anda semua takut, bagaimana Anda bisa mengambil tanggung jawab penyatuan besar? Saya dapat memberi Anda sumber daya untuk membunuhnya dengan segala cara, kata nomor 2 dengan serius. Dan beberapa orang melihat nomor 4 setelah berbicara. Wajah nomor 4 pucat, dan dia tampaknya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Dewa Necromancer. Bahkan jika nomor 2 memberinya janji, kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Dewa Necromancer memang terlalu ganas. Sebagai bawahan, ia harus mematuhi perintah. Nomor 4 tidak punya pilihan selain melihat Dewa Necromancer. Untuk bertarung melawan Dewa Necromancer, dia harus siap sepenuhnya. Tapi untungnya, dengan izin nomor 2, dia bisa menggunakan semua kartu Hall Taisu, dan mungkin masih ada sedikit kemungkinan untuk menang. Sosok nomor 4 menyapu balok-balok dari segala arah. Setelah balok berhenti di depannya, balok itu memadat menjadi baju besi yang tampak lebih keras.
dan kemudian melekat pada baju besi dewa palsu nomor 4. Armor terlarang, armor pemecah dewa. Tidak hanya itu, seberkas cahaya terus muncul, berubah menjadi tombak panjang, dan seluruh tubuh bersinar dengan pita warna-warni. Sepintas tidak biasa. Seni bela diri terlarang. Panlong Purple Broken Halberd. Setelah itu, beberapa berkas cahaya bergabung menjadi armor dewa palsu nomor 4. Jelas, dia harus melakukan persiapan lengkap sebelum bergerak. Sebelum bergerak, saya benar-benar bisa merasakan ketakutan nomor 4. Bukan karena dia takut bertarung. Itu karena celah kekuatannya terlalu besar. Tapi ini adalah akhir dari masalah. Tidak ada jalan untuk mundur. Dan dia harus mematuhi perintah. Melihat nomor 4 yang ragu-ragu, nomor 2 berbicara dengan suara yang dalam. Karena emosi ini pasti akan menulari orang lain. Jadi dia harus berbicara untuk meningkatkan semangat. Apa yang kamu takutkan? Putra Taiksu akan hidup selamanya. Tidak ada yang akan mati dalam pertempuran. Semua orang akan hidup selamanya di Void God. Dan tidak ada yang akan mati dalam pertempuran. Apa yang kamu takutkan? Dimarahi dengan marah. Dan suaranya jatuh. 4 tubuh nomor itu sedikit membeku. Dan kemudian matanya menunjukkan tekad. Topeng menutupinya. Dan dia bergegas menuju Necromancer dengan baju besi lengkap. Adapun para Necromancer yang setuju dengan Xiao Yan, mereka tampaknya bekerja selangkah demi selangkah, memukuli mereka sampai mati satu persatu, dengan gerakan anggun dan terampil. Sangat disayangkan Xiao Yan saat ini juga terjerat oleh pertempuran. Tapi apa yang Xiao Yan tidak perhatikan adalah bahwa tak lama setelah armor Void God yang telah ditemukan memasuki Void God, sosok lain keluar darinya. Dan nomor di lengannya adalah nomor yang sama yang baru saja ditangkap oleh Necromancer. Pejuang Taiksu terbunuh. Kecuali untuk baju besi dewa palsu yang direnggut oleh Xiao Yan. Selama baju besi dewa palsu dipulihkan oleh dewa palsu, itu akan muncul kembali seolah-olah dihidupkan kembali. Jadi sampai titik ini dalam pertempuran, meskipun pasukan yang berkobar itu ganas, mereka telah membunuh banyak pejuang Taiksu. Tetapi yang aneh adalah jumlah pejuang Taiksu yang seharusnya terbunuh semakin sedikit. Bukannya mereka tidak terbunuh, tapi para prajurit Taiksu yang terbunuh. Sepertinya seseorang di Void God sedang menunggu armor Void God mereka. Setelah membunuh mereka, seseorang yang memakai armor Void God segera bergabung ke medan perang lagi. Permaisuri secara alami mengamati pemandangan aneh ini. Melihat bahtera raksasa bernama Void God, sepertinya itu sangat kuat hingga bisa menciptakan manusia. Selalu ada aliran prajurit yang menjarah darinya. Dan ada ratusan dewa Taiksu sebagai suplemen cadangan. Dengan restu dari kekuatan abadi yang kuat, jika Taiksu terus memasok dan terus bertarung, mereka akan segera tidak dapat bertahan. Bahkan meskipun pasukan yang berkobar memiliki banyak orang, Taiksu masih bisa bertarung tanpa akhir, dan kekuatan tempurnya juga tidak berkurang. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak sedang memikirkan cara untuk mengakhiri satu sama lain.